Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ramai penumpang. Libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk berlibur di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Halo pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim riset dan yang dilakukan Kemenhub terkait arus mudik berhasil sesuai prediksi. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Mari kita nikmati Idul Fitri, bukan hanya sekedar saling memaafkan dan silaturahmi, namun juga tentang keragaman yang kita syukuri dan perbedaan yang kita ramu bersama menjadi persatuan. Selamat menikmati jamuan Idul Fitri untuk kita semua. Semoga semangat dan kehangatan kita selalu terjaga untuk terus bersama-sama menjalin kepedulian dan mengusahakan persatuan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, per Senin 2 Mei 2022 atau tepat di Hari Raya Idul Fitri terjadi tren penurunan penumpang jika dibandingkan dengan hari kemarin di Terminal Kampung Rambutan. Lonjakan penumpang paling signifikan berada pada 29 April kemarin. Mayoritas tempat yang paling banyak dituju masyarakat ada di Provinsi Jawa Tengah hingga Sumatera Barat. Meski volume penumpang tidak padat, pengelola Terminal Kampung Rambutan bekerja sama dengan jajaran TNI Polri untuk memantau penerapan prokes pemudik hingga menyediakan gerai vaksinasi gratis. Pemirsa, di Hari Raya Lebaran Idul Fitri, masyarakat masih terpantau melakukan perjalanan pulang kampung di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kendati demikian, tren penurunan penumpang terjadi karena telah melewati arus puncak mudik. Berikut laporan Esra Ambarita beserta juru kamera Ade Ahmad dan M. Indra Purnama. Pemirsa, antusiasme para pemudik masih terpantau di tempat saya mengabarkan, yakni di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kami memantau masih ada pergerakan masyarakat untuk melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Komandan Regu dari pengelola di terminal tempat saya mengabarkan bahwa terjadi tren penurunan yang signifikan, yakni untuk penumpang ini diperkirakan akan berada di angka 1.000 penumpang yang akan berangkat hari ini dengan mengerahkan setidaknya 132 armada bus. Ini terjadi penurunan yang signifikan di mana jika di hari sebelumnya dikerahkan 131 armada bus dengan memberangkatkan setidaknya 2.791 penumpang. Ini terjadi peningkatan pada 29 April 2022 lalu. Namun di 2 Mei 2022 atau di Idul Fitri ini terjadi penurunan yang signifikan. Kendati demikian, memang dari pengelola terminal terus mengimbau masyarakat meski tidak ada antrean untuk menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan utamanya memperhatikan barang bawaan. Bahkan menurut pemantauan kami tersedia gerai vaksin yang bisa digunakan para pemudik ketika hendak melakukan perjalanan pulang kampung ataupun mudik. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ade Ahmad, M. Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat justru ramai oleh para penumpang. Bahkan pemesanan tiket di hari-hari sebelumnya masih tersisa di Hari Raya Lebaran dan besok tiket sudah ludes terjual.
Pemirsa, meski puncak arus mudik berakhir pada hari kemarin, tetapi lonjakan penumpang masih terus terjadi. Tercatat jumlah penumpang hari ini mencapai 18.200 penumpang. Bahkan untuk hari ini dan juga besok, pemesanan tiket di stasiun Pasar Senen sudah habis terjual. Mayoritas penumpang pada hari raya ini adalah mereka yang kehabisan tiket menjelang Lebaran. Pihak stasiun Pasar Senen menambahkan 2 unit kereta api tambahan bagi para penumpang jika terjadi lonjakan. Para penumpang dihimbau memperhatikan estimasi waktu perjalanan minimal 3 jam sebelum keberangkatan sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Ya, pemirsa, lalu seperti apa kondisi di Stasiun Senen dan Terminal Kampung Rambutan? Sudah ada rekan kami, Kevin Pakan di Stasiun Senen. Kevin, seperti apa pantauan Anda mengenai arus mudik 2022 ini? Apakah masih terpantau padat di sana? Ya, selamat sore rekan April dan juga pemirsa. Memang memasuki hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada sore hari masih terpantau. Ini setelah kami pantau, yaitu sejak siang hingga pada sore hari ini, bahwa para calon penumpang dengan tujuan di sejumlah daerah ini terus berdatangan di kawasan atau tepatnya di stasiun Pasar Senen ini. Dan memang kami melihat juga bahwa ini para mayoritas warga atau para penumpang yang pada hari ini telah memasuki atau melakukan perjalanan ke sejumlah tempat adalah mereka yang memang masih atau baru mendapatkan cuti di pekerjaan mereka. Dan juga memang ada acara begitu di kampung halamannya. Nah, memang tadi kami sempat bertanya kepada pihak dari petugas di stasiun Pasar Senen ini, bahwa kalau melihat dari data per hari ini, setidaknya ada sebanyak 18.200 penumpang yang telah diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen ini. Namun kalau melihat dari data hari kemarin, data ini mengalami penurunan namun tidaklah begitu cukup signifikan. Karena memang kalau dari hari kemarin ada sebanyak 18.800. Itu artinya ada sebanyak sekitar 3% saja begitu April penurunan dari calon penumpang di stasiun Pasar Senen ini. Dan memang tadi kami sempat bertanya juga terkait dengan bagaimana dengan persyaratan-persyaratan. Apakah masih menyertakan surat keterangan bebas COVID atau hanya vaksinasi saja? Untuk menjawabnya, April, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbicara atau berbincang langsung dengan salah satu calon penumpang, dengan Pak Aryo. Halo, selamat sore Pak Aryo. Selamat sore Mas. Pak Aryo, minal aidin wal faizin, selamat lebaran dulu Pak ya. Ya, selamat lebaran Mas, khususnya bagi pengguna jasa kereta api yang akan bermudik atau ke kampung halamannya. Pak Aryo, boleh tahu kenapa nih Pak baru pulang ke kampung halaman pada hari lebaran ini? Jadi begini Mas, kebetulan orang tua saya ada di Depok ya. Jadi pagi ini atau hari ini saya silaturahmi atau halal bihalal sungkem kepada orang tua ya. Nah, kebetulan ini ada acara besar keluarga dari ibu di Garut yaitu pada tanggal 3 sehingga waktunya berangkat ya tanggal sekarang Mas. Iya. Pak, tadi pada saat persyaratannya Pak, apakah masih memerlukan surat tes antigen atau hanya vaksinasi saja atau seperti apa Pak sebenarnya? Kebetulan keluarga saya itu 5, istri, anak, mantu, ya. Kebetulan sudah booster, jadi pas di cetak itu sudah tertera. Mungkin yang antigen itu mungkin yang belum booster atau vaksin Mas. Jadi nggak perlu menunjukkan surat antigen lagi ya Pak ya, atau PCR ya? Secara otomatis Mas di situ sudah tertera, kita print langsung keluar vaksin kayak. Pak Aryo, ini mau tujuan kemana sih Pak? Kebetulan saya sekeluarga itu mau ke Garut, jadi di sana kumpul keluarga besar saya. Pak, lihat situasi saat ini kan ini cukup ramai Pak. Kalau lihat dari ujung ke ujung nih Pak ya, cukup banyak begitu penumpang. Ada rasa khawatir nggak sih Pak dengan adanya keramaian di sini Pak? Sekarang kita tidak begitu khawatir Mas ya, karena apa? PT Jasa Kereta Api khususnya di Pasar Senen ini ya, itu keamanannya terjamin. Jadi kita tidak perlu seperti tahun-tahun sebelumnya lah, kita was-was keamanan. Jadi sekarang itu terasa lebih aman. Dan apa istilahnya, ya nyaman lah bagi penumpang-penumpang kereta api atau pengguna jasa kereta api. Pak Aryo, kan tahun ini pemerintah memperbolehkan begitu ya Pak untuk bisa mudik. Apa sih Pak harapan mungkin di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya mudah-mudahan saya berharap dari pemerintah COVID yang ada atau melanda di negara kita itu cepat
lewat istilahnya cewek berlalu karena apa? Ya kita akan tahun berikutnya atau seterusnya kita tidak ada COVID ini sehingga kita ke kampung halaman atau ke mudik saya akan enak nyaman Mas. Terima kasih banyak Pak Aryo atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore ya Pak ya. Hati-hati di jalan Pak. Oke. Ya April, memang itulah tadi tanggapan dari salah satu calon penumpang karena memang sebenarnya beragam alasan. Itu adalah salah satunya karena memang ada acara begitu di kampung. Namun tadi kami bertanya ada juga karena ada yang baru mendapatkan cuti, kemudian ada juga yang baru mendapatkan tiket. Karena untuk beberapa hari sebelum Lebaran kemarin sudah kehabisan tiket begitu April. Dan juga dapat informasikan bahwa tadi pihak dari PT KAI menyebutkan bahwa untuk pertanggal 3 hingga tanggal 7 Mei ini sebenarnya ini masih menjadi tanggal-tanggal rawan dengan penumpukan adanya penumpang. Namun dapat dipastikan bahwa untuk ketersediaan dari tiket dari tanggal 3 sampai 7 ini masih tercukupi gitu. Namun tadi pihaknya juga menuturkan bahwa untuk peningkatan memang sudah terjadi, yakni sebanyak 40 hingga 75% untuk para penumpangnya. Untuk sementara itu April, kembali ke Anda. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kevin, selamat Idul Fitri, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim riset yang dilakukan Kemenhub terkait arus mudik berhasil sesuai prediksi. Salah satunya rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah yang dinilai efektif dan penambahan 2 pelabuhan untuk mengurai kepadatan di Merak. Menhub meninjau sarana dan prasarana di sejumlah jalur arus mudik baik di arteri maupun di ruas tol Trans Jawa. Salah satunya di posko pengamanan terpadu gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Budi mengklaim survei dan riset yang dilakukan oleh Biro Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan sesuai dengan prediksi. Berdasarkan hasil evaluasi, rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah dinilai efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Trans Jawa pada arus mudik Lebaran 2022. Sementara berkenaan dengan antrian kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Menhub mengaku telah berhasil mengurai kepadatan dengan menambah 2 pelabuhan yakni Indah Kiat dan Ciwandan. Setelah arus mudik diklaim berhasil, kini Kemenhub dan seluruh pihak terkait bersiap menghadapi arus balik Lebaran. Kita melihat bahwa animo ini begitu luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa survei yang kita lakukan, Litbang dari Perhubungan itu memang terjadi. Dan dari survei, lalu kami melakukan satu simulasi, menjalankan, ini sudah konsisten ya. Memang terdapat sedikit deviasi ya. Di 3 matra yang lain praktis berjalan berjalan dengan baik. Di darat ini memang ada 2 deviasi, satu pada saat kita melakukan kontraflow pertama kali atau one way pertama kali terjadi suatu kepadatan lah di Cipularang, dan di Merak terjadi suatu antrian ya. Tapi keduanya sudah kita selesaikan, kita buktikan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.